Hari ini saya melakukan observasi karena di PMM diharuskan kita melaksanakan observasi untuk melakukan penilaian kinerja, baik kinerja guru maupun kinerja kepala sekolah. Tujuannya apa? Tujuannya agar program yang dibuat oleh kepala sekolah itu dapat meningkatkan kualitas pendidikan sekolah yang dipimpinnya. Kalau Bu Eli tadi punya pantun, saya punya kata-kata bijak yang bunyinya begini, Bu Eli. Pendidikan yang sejati tidak hanya mencetak lulusan yang pintar, tetapi juga manusia yang berkarakter, berintegritas, dan peduli terhadap sesama. Jadi Bapak dan Ibu, kita mendidik anak itu bukan hanya menjadikan anak pintar tok, tapi pintar yang punya karakter, yang berintegritas dan peduli sesama. Karena hari-hari ini kita melihat anak-anak yang di luar nalar kita, anak-anak SMP sudah di luar nalar melakukan sesuatu hal yang tidak pantas, bahkan sampai menghilangkan nyawa. Itu tantangan kita, Bapak dan Ibu, bagaimana meningkatkan karakter anak-anak melalui peningkatan literasi dan numerasi. Dari kalimatnya, meningkatkan literasi dan numerasi. Jadi karakter itu bisa dibentuk dengan peningkatan literasi yang benar, numerasi yang benar. Karena Bapak dan Ibu, ciri-ciri sekolah yang sangat didambakan itu sekolah yang bisa melayani siswa dan masyarakat dengan baik. Jadi ciri-ciri sekolah yang didambakan itu bisa melayani masyarakat dan siswa dengan baik. Ada 4 ciri, Bapak dan Ibu. Saya menuliskan, sengaja saya tidak tampilkan, paparkan karena banyak nanti. Ciri yang pertama, Bapak dan Ibu, sekolah sudah melaksanakan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Artinya apa, Bapak dan Ibu? Sudah melaksanakan dengan benar. Artinya kita benar-benar menghamba kepada anak sesuai dengan kemauan anak, sehingga anak itu merasa nyaman di sekolah. Di kalimatnya itu, Bapak dan Ibu, apapun kondisi anak harus kita layani. Jadi pelayanannya harus maksimal. Ada suatu sekolah, Bapak dan Ibu, yang kemarin di dalam PPDB juga kita diharuskan menerima siswa-siswa yang difabel. Ada nggak? Sini ada yang kemarin masuk dengan latar belakang difabel? Ada. Diterima? Diterima. Dilayani? Difabelnya tentang apa, Bu? Pendek, fisiknya pendek saja ya. Iya. Iya. Kita harus melayani sebaik-baiknya, Bapak dan Ibu. Nah, untuk dapat melayani itu kita berusaha meningkatkan kompetensi kita yang berhubungan bagaimana pelayanan anak-anak
difabel yang sering dinamakan anak-anak inklusif. Bagaimana caranya Bapak dan Ibu? Di PMM disiapkan. Di PMM disiapkan topik yang membahas tentang pendidikan berjenjang inklusif. Pendidikan berjenjang inklusif. Yang itu ada 3 tahap Bapak dan Ibu. Tingkat dasar, menengah, sampai mahir. Dan Bapak dan Ibu itu dihargai. Kalau Bapak dan Ibu bisa menyelesaikan sampai aksi nyata pada tingkat dasar, dihargai 32 JP. Artinya kan Bapak dan Ibu tidak harus repot-repot gendong anak, terus bengi-bengi melu webinar. Cukup ikut itu saja sudah cukup. Untuk apa? Untuk mengisi bangkom. Kita punya pengetahuan bagaimana melayani anak-anak difabel itu. Dan kalau Bapak Ibu kita sampai lulus tingkat mahir, itu kalau kita melanjutkan, kalau dari S1 ke S2, melanjutkan ke S2 yang berhubungan dengan pendidikan inklusif, dihargai 70 SKS. Lumayan kan Bapak dan Ibu? Padahal cuma tambah sedikit ya. Jadi itu seperti itu. Maka Bapak dan Ibu, ada di sini yang sudah mengikuti topik itu untuk mengerjakan sampai aksi nyata? Belum Bu? Belum. Sudah ngisi, belum aksi nyata. Jadi dicoba Bapak dan Ibu, bagaimana kita bisa melayani anak-anak yang difabel seperti itu. Karena salah satu ciri sekolah yang didambakan itu. Kemudian ciri yang kedua, itu pendidik selalu reflektif, gemar belajar, berbagi, dan berkolaborasi. Kita sudah melaksanakan itu semua. Yang kurang pasti cuman refleksi yang sering tidak kita lakukan. Refleksi yang sering kita tidak lakukan. Karena dengan refleksi Bapak dan Ibu, kita sering melakukan refleksi, kita bisa menentukan cara yang terbaik untuk melaksanakan pembelajaran di kelas yang menyenangkan. Maka Bapak dan Ibu, harapannya refleksi yang dilakukan Bapak dan Ibu setiap pembelajaran di kelas terhadap anak-anak bisa juga refleksi bersama-sama dengan Bapak dan Ibu melalui kombel. Ada berapa kombel Bu Ali di sini? Nah, baru 1 kombel. Sudah didaftarkan di PMM? Sudah. Nah, kombel itu aktifkan kegiatannya. Dijadwalkan, tidak ada jadwalnya? Belum. Jadi kombel itu merupakan sarana untuk meningkatkan kompetensi kita melayani anak sebaik-baiknya Bapak dan Ibu. Maka Bapak dan Ibu, kombel digiatkan, dijadwalkan, usahakan seminggu sekali, tapi tidak tidak di luar jam efektif. Nanti maksudnya Bapak dan Ibu. Jadi di luar jam efektif itu tidak boleh sebenarnya. Tidak boleh. Di dalam jam efektif. Kalau di luar jam efektif, mesake Bapak dan Ibu. Caranya ya diatur sedemikian rupa sehingga tidak merugikan anak didik kita, Bapak dan Ibu. Jadi aktifkan
Kombel. Sehingga dengan kombel itu kita bisa mengetahui bagaimana caranya pembelajaran di kelas tertentu. Kita bisa membuat data-data dari Bapak dan Ibu melalui Google Form boleh, melalui apapun boleh. Oh, di kelas ini tuh yang susah anak ini loh. Itu pendekatannya yang baik seperti apa nanti bisa dibicarakan bersama. Sehingga harapannya Bapak dan Bu, anak-anak itu bisa kita layani sebaik-baiknya. Sehingga tidak ada anak yang nilainya jelek pasti Bapak dan Ibu. Tidak ada anak yang nakal pasti. Karena senang Bapak dan Ibu gurunya mengajar menyenangkan. Supaya bisa menyenangkan, tahu latar belakang anak. Kemudian yang ketiga, iklim sekolah yang aman, inklusif, menerapkan budaya kerja dan merayakan kebinekaan Bapak dan Ibu. Ini kita harus dengungkan terus. Bagaimana kita berbeda-beda itu, perbedaan itu akan menguatkan kita, menguatkan sekolah. Bapak dan Ibu, saya kalau ke sekolah ini seneng loh Bapak dan Ibu. Sekolah resik, nah, apalagi kalau ke sini langsung dilihatkan ke belakang. Piling saya baru tahu kalau di belakang itu ada apa kemarin Pak? Bukan di belakang sana itu. Ada tempat parkir ya. Saya baru tahu ada tempat parkir bersih semua Bapak dan Ibu. Senang betul saya lihat. Cuman pengelolaan sampah belum maksimal. Tadi saya sudah dapat informasi dari Ibu Kepala, kita dapat tugas lagi untuk melaksanakan sekolah siaga kependudukan SSK. Nah, sebenarnya kita sudah melaksanakan itu Bapak dan Ibu. Tinggal bagaimana kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan kependudukan itu didokumentasikan dengan baik. Misalnya Bapak dan Ibu, anak-anak diajak untuk kegiatan di luar yang berhubungan dengan bantuan sosial dan lain sebagainya didokumentasikan. Kemudian ada pojok-pojok baca yang berhubungan dengan siaga kependudukan. Enak pokoknya dibuat Mas Haji, pokoknya dibuat menyenangkan mungkin anak-anak main-main. Bisa main catur, model catur itu bagaimana mengurangi kegiatan-kegiatan yang tidak bermanfaat, jangan kawin muda dan lain sebagainya itu dibicarakan di situ. Tapi dengan permainan nanti. Itu SSK. Guru geografinya siapa? Nanti digerakkan itu. Bagaimana peningkatan kualitas kependudukan anak-anak kita, memahami bahwa pergaulan yang baik itu seperti ini. Maka salah satunya nanti mengurangi stunting dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat, ini nanti bagian dari Ibu, yaitu kepemimpinan untuk perbaikan layanan berkelanjutan. Jadi Bapak dan Ibu, kepemimpinan untuk perbaikan layanan yang berkelanjutan dengan observasi yang dilakukan ke sekolah, kepada kepala sekolah, melalui kinerja kepala sekolah itu tujuannya agar pelayanan itu selalu diperbaiki, baik terhadap Bapak dan Ibu, karena pemimpin itu susah loh Bapak dan Ibu. Susah memimpin itu, tidak mudah. Walaupun Bu Ari dikei SK untuk marah, tapi pernah tidak marah Bu? Kenapa Bu? Ya SK-nya untuk marah loh, untuk ngomel boleh kok.
Nah, untuk saya boleh juga SK-nya. Jadi SK dan dia punya cap. Kalau Pak Yana tidak punya cap. Ya. Jadi kalau marah itu pasti ada tujuan. Tujuannya apa? Tujuannya untuk pelayanan yang lebih baik. Bapak dan Ibu, karena sekolah ini intinya adalah mengantarkan anak-anak menjadi lebih baik, ya, baik karakternya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Pengelola Sekolah SMA Psikologi, Bapak Suyatno, SPD FPD Suyatno, ya. Yang saya hormati dan saya banggakan Bapak Ibu pendidik, Bapak Ibu guru dan tenaga pendidikan SMA Negeri 1 di. Marilah yang pertama dan utama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena pada siang hari ini kita masih diberi kesehatan dan keselamatan dan kita dapat melaksanakan sebagian besar dari tugas kita hari ini, sehingga kita bisa berkumpul di ruangan ini untuk observasi dari kinerja kepala sekolah. Tadi Bu Elida sudah memberitahu ada pantun. Saya mau mencoba pantun Bapak Ibu. Hidup damai adalah seni. Masak daging diberi kemiri. Mari bersyukur di siang hari ini. Sejuta nikmat telah diberi. Sejuta nikmat telah diberi. Satu lagi, dari Yogya membawa besi, sehingga sekejap memberi tomat. Izinkan saya sampaikan presentasi. Semoga semua mendapat manfaat. Hari ini kenapa saya observasinya adalah visi dan misi sekolah lagi. Mungkin Bapak Ibu masih ingat bahwa semester yang lalu saya juga visi dan misi sekolah. Saya berpikiran untuk visi misi ini dalam 1 tahun ini ya masih relevan. Jadi semester 1, 2 itu saya ambil untuk tema yang sama, sehingga nanti bisa membawa kinerja itu lebih baik. Nah, nanti kalau tahun depan mungkin agak berbeda. Bapak Ibu kalau tahun ya semester yang kemarin itu saya memaparkan tentang manfaat visi misi, apa itu visi misi sekolah dan yang lain-lain. Kalau hari ini kita langsung saja kita ke apa itu visi sekolah kita. Ini walaupun pendek mungkin ada yang belum terwujudnya lulusan yang beriman dan bertakwa, beretika lingkungan, unggul dalam prestasi dan berdaya saing global. Yaitu visi sekolah kita. Bapak Ibu nanti saya minta ada tanggapan, selain pertanyaan itu nanti ada isian dari tanggapan yang saya paparkan pada siang hari ini. Kemudian Bapak Ibu lanjut Pak, dari visi misi tersebut kita rangkum menjadi 4. Nah, selalu Pak Dwi ya, memberitahu visi kita itu ada 4. Ya, 1 beriman dan bertakwa, yang kedua beretika lingkungan, yang ketiga unggul dalam prestasi, yang keempat berdaya saing global. Itu adalah visi yang sudah dicanangkan di SMA Negeri 1 ini, dan keempat-empatnya itu dijabarkan ke dalam misi. Nah, waduh tulisannya kecil-kecil nggak apa-apa nih. Misinya 1, meningkatkan pembiasaan beribadah, membentuk akhlak mulia dan menjunjung tinggi nilai-nilai luhur budaya bangsa, menjunjung tinggi nilai toleransi di lingkungan sekolah dan luar lingkungan sekolah, membentuk sikap jujur, disiplin, tanggung jawab, percaya diri, dan hidup bersih dan sehat. Dari misi 1, 2, 3 ini mengacu pada visi yang pertama tadi, visi yang pertama. Kemudian menumbuhkan kesadaran mencintai lingkungan dan memanfaatkan lingkungan sekitar, melaksanakan pendidikan yang berwawasan lingkungan sebagai sekolah adiwiyata. Ini adalah yang kedua
melaksanakan proses pembelajaran mengajar yang efektif, efisien, inovatif, dan menyenangkan, menyelenggarakan pembelajaran yang berdiferensiasi, membimbing siswa unggul dalam prestasi akademik dan non-akademik, menumbuhkan budaya gemar membaca melalui program literasi, melaksanakan sistem informasi manajemen pembelajaran dan evaluasi berbasis teknologi informasi dan komunikasi. Ini adalah yang ketiga tadi ya. Jadi unggul dalam prestasi. Kemudian mengoptimalkan, menyinergikan sumber daya manusia dan sarana prasarana, menjalin kemitraan dengan orang tua, masyarakat, instansi dan lembaga terkait. Mungkin ini adalah untuk meraih yang keempat, berdaya saing global. Ini adalah misi yang akan diraih. Kemudian ada tujuan. Jadi setelah misi mesti ada tujuan. Tujuan itu adalah yang kita lakukan untuk mempercepat ya raihan dari visi itu, mempersiapkan pendidik yang bertakwa, Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia, menanamkan nilai luhur dan mencintai budaya bangsa, membiasakan kesadaran beribadah sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Kemudian mempersiapkan peserta didik akan menjadi manusia yang berkepribadian, cerdas, berkualitas, berprestasi dalam bidang olahraga dan seni. Nah, ini adalah tadi dari visi yang pertama. Kemudian menanamkan sikap cinta lingkungan dengan gemar menanam, membiasakan peserta didik untuk hemat energi, listrik maupun air, membiasakan peserta didik untuk membuang sampah pada tempatnya dan memilah sampah, menanamkan peserta didik untuk ulet beradaptasi lingkungan dan mengembangkan sikap sportivitas. Ini adalah yang beretika lingkungan. Kemudian menumbuhkan budaya literasi, menumbuhkan daya kreasi, daya cipta dari budaya literasi, membekali peserta didik dengan ilmu pengetahuan teknologi agar mampu bersaing dan melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, membekali peserta didik agar memiliki keterampilan teknologi informasi komunikasi serta mampu mengembangkan diri secara mandiri. Kemudian juga membekali peserta didik untuk dapat memanfaatkan sarana prasarana secara optimal, mendorong untuk berkreasi, berinovasi dengan sarana prasarana sekolah, mensosialisasikan kegiatan yang menunjang terbinanya silaturahmi antar warga sekolah dan masyarakat, dan membentuk kerjasama yang positif antara sekolah dengan masyarakat demi terwujudnya visi sekolah. Jadi ini adalah ini tadi apa namanya untuk unggul dalam prestasi dan berdaya saing global. Kemudian Bapak Ibu di sekolah kita untuk meraih visi dan misi itu sudah ada beberapa kegiatan. Yang pertama tadi kan beriman dan bertakwa. Itu diantaranya ada pelajaran agama sesuai agama masing-masing ya. Kemudian ada ekstra, kemudian kegiatan rohis, kegiatan persik, ada Jumat religi, literasi tiap Jumat yang diisi keagamaan. Itu adalah untuk meraih dari misi yang pertama beriman dan bertakwa. Kemudian yang beretika lingkungan itu ada Jumat bersih, Jumat sehat, Jumat hijau, itu yang beretika lingkungan. Unggul dalam prestasi itu kita raih melalui literasi, pembelajaran yang menyenangkan, pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian untuk yang berdaya saing global itu memberi semangat untuk maju atau mengikuti lomba-lomba yang diadakan oleh perguruan tinggi atau dinas pendidikan. Nah, Bapak Ibu berpikir kira-kira nanti apa ya program sekolah sing mendukung itu? Nah, nanti mungkin saya tanyakan di kertas nanti. Kemudian Bapak Ibu, rapat pendidikan tahun 2024 itu kita sudah dapatkan, dan pada ringkasan itu seperti ini. Ringkasan kondisi satuan pendidikan Anda tahun 2024. Dibandingkan tahun 2023, kemampuan literasi SMA Negeri 1 Wadi mengalami peningkatan paling tinggi di antara indikator lain. Dari seluruh capaian tahun ini, iklim kebinekaan menjadi indikator dengan pencapaian terbaik. Meski demikian, kemampuan numerasi adalah indikator dengan pencapaian terendah,
yang salah satunya disebabkan oleh rendahnya kompetensi pada domain geometri. Contoh upaya untuk membenahi hal ini adalah melalui peningkatan kompetensi GTK dan kebijakan yang menunjang kemampuan numerasi pada domain geometri. Ini yang ada di rapor pendidikan tahun 2024. Kemudian, nah ini agak kecil-kecil ya. Yuk kita lihat dari rapor pendidikan ini secara ringkasannya. Jadi kemampuan literasi murid itu sudah baik 91, kemudian karakter siswa juga baik karena naik ini. Kondisi keamanan lingkungan sekolah, kemudian kondisi kebinekaan sekolah ini juga naik semua. Kualitas pembelajaran dan kemampuan numerasi murid hanya di domain yang geometri tadi yang tidak. Ini adalah yang ada di poster rapor pendidikan. Kemudian di rapor pendidikan itu juga sudah diberikan nanti yang paling apa ya, yang akan kita tingkatkan. Nah itu ada. Nanti kita akan memasukkannya di minggu karena bulan Oktober itu sudah harus menyusun arkas untuk tahun 2025. Jadi nanti per bidang membedah rapor pendidikan, kemudian membuat program kerja seperti tahun yang lalu. Itu peringkatnya. Kalau peringkatnya kita buka rapor pendidikan secara keseluruhan. Kalau di sini karena ini kan Pak di tidak ada. Iya. Di rapor pendidikannya. Tidak ada. Kalau di rapor pendidikan ada. Di sini ada sebenarnya di filenya ada di rapor pendidikannya. Jadi peringkatnya kita itu menengah Pak. Jadi nasional maupun di kita di tengah, tidak di bawah dan tidak di atas maksudnya itu. Iya, iya, belum ke atas. Iya. Jadi masih di tengah-tengah daripada di bawah Pak. Ya, itu mengenai tentang visi misi ya, singkat saja. Wah ini penutupnya burung cantik, burung cendrawasih. Tentang mata ada di dahan. Cukup sekian presentasi siang ini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Ini adalah untuk visi misi. Kemudian Bapak Ibu, monggo ada yang bertanya secara langsung. Ya, yuk yang bertanya. Boykan yang di Boykan. Ya, Boykan. Baru membuat pertanyaan. Ya. Oh ya. Terima kasih waktu yang diberikan. Ini Bu, untuk visi yang saya soroti adalah yang beretika lingkungan ya. Kalau lingkungan kita nyaman, tentunya kan anak-anak juga peserta didik bisa belajar dengan nyaman. Nah, ini waktu-waktu sebelumnya kita kan sudah membuat program yang karena sekolah kita adalah adiwiyata, maka kita buat program tidak menggunakan plastik dan lain sebagainya. Nah itu sudah pernah diterapkan. Ya, pada waktu itu memang anak-anak tidak diperbolehkan membeli jajanan dengan plastik. Nah, pada waktu itu kita sudah sudah disosialisasikan, kemudian juga sudah diterapkan. Hanya ternyata anak-anak itu kalau diawasi saja yang tidak menggunakan plastik, tetapi kalau tidak diawasi mereka tetap pakai menggunakan plastik di jajanan di luar. Nah, ini bagaimana Bu solusinya menurut Ibu? Nah, kedepannya kita bagaimana supaya nanti hal tersebut meminimalisasi plastik itu bisa terwujud? Terima kasih. Terima kasih untuk Bu Haris atas pertanyaannya. Memang benar. Jadi program adiwiyata di sekolah kita ini dulu benar-benar kencang. Maksudnya kita tidak boleh menggunakan plastik, sehingga kita sudah sosialisasi ke semua siswa. Kita membentuk kader di tiap kelas. Kemudian juga kita sosialisasi ke pedagang yang ada di luar sekolah, kemudian juga ke kantin. Sehingga siswa itu begitu tahu bahwa plastik itu sudah takut, langsung lari seperti itu. Tapi ya kemungkinan
hari-hari ini kita agak sedikit kendor, tetapi ini kita sudah berbicara dengan tim, ya, timnya Bu Ratna, ya, dia memberikan ini Bu, memberikan usul bagaimana supaya setiap kelas itu harus punya mangkok dan tempat minum. Jadi ada mangkok dan ada gelas plastik. Sehingga ketika dia beli sesuatu itu ya harus dengan mangkoknya itu. Kemudian dicuci dan diletakkan di situ lagi. Dan kemarin saya setuju, tapi ini usulan ini belum kita sosialisasikan ke wali kelas dan yang lain. Baru kita bicarakan di adiwiyata kecil. Kemungkinan nanti anak bisa bawa atau anak beli secara bersama, dan mangkok-mangkok itu nanti kalau semua sudah ada, saya yakin mereka memanfaatkan. Tapi kalau sekarang hanya disuruh untuk bawa tumbler, untuk bawa makanan yang tempat makan dari rumah itu agak susah juga. Jadi itu mudah-mudahan kedepannya kita lebih kencang lagi. Ya, terima kasih. Ada lagi? Saya waktunya. Kemarin saya pada saat piket itu ada anak yang COD-an seblak sama mie goreng itu pakai styrofoam. Padahal kan itu sudah dilarang di sekolah. Kalau mau menindak ke yang menjual kan nggak enak. Kalau di sekitar kita kan sudah disosialisasi ya. Tapi kalau dari luar kan kita nggak enak. Apakah itu perlu tindakan store atau apa untuk yang membeli lagi? Bayar kemarin. Terima kasih untuk pertanyaannya Bu Kom. Jadi tindakan kita adalah kalau kemarin kan kita baru plastik gitu, styrofoam dan sebagainya yang dari luar COD itu kita belum. Jadi tindakan kita nanti adalah mensosialisasikan ke anak dulu. Kalau styrofoam tidak boleh. Kalau membeli dari luar dengan styrofoam akan diberhentikan di di pos satpam dan disuruh bawa pulang. Tidak boleh dimakan di sekolah. Atau nanti kalau ngeyel ke depannya kita akan gunakan sekolah. Ya, terima kasih. Ada lagi? Ya, oke. Bu Eka. Ini tentang kaitannya adiwiyata tadi ya. Tadi Kokom sudah mengusulkan tentang styrofoam. Nah, saya mohon juga jangan ada pagar mangan tandur Bu. Pengalaman kita diberi makan juga pakai styrofoam, maka lain kali nggak usah pakai styrofoam. Jadi itu kan sama dengan pagar mangan tandur. Gitu ya Pak Yatno ya. Nah, sekolah juga gitu. Itu kaitannya tadi. Terus kemudian mungkin saya jadi ingat juga usulan tadi itu bagus ya Bu, ada piring, ada mangkok, plastik ya. Kita kemarin waktu kita mengikuti pengukuhan duta literasi, duta gesit ya Bu ya, kita juga disinggung supaya tanpa plastik juga. Jadi kita menyediakan peralatan yang seperti itu. Tapi nanti ada kaitannya kita menuju ditunjuk sebagai sekolah gesit Pak Yatno. Terus kemudian untuk mensikapi berdaya saing global, kita kan tahun ini besok adalah kita umur untuk lulusan yang pertama ya Bu ya. Sedangkan nanti kalau seperti tahun kemarin itu untuk PDSS itu ngambilnya presentasinya itu kan secara tahun angkatan Bu. Jadi mulai tahun ini Ibu sebagai stakeholder di SMA sini nanti ikut mengevaluasi nilai-nilai khususnya yang kelas 12 supaya nanti nilainya itu benar-benar meningkat, karena tidak ada nilai yang mapel pilihan itu yang kemarin kan diberikan tanda X. Jadi kalau kita nggak mengatur yang lainnya, kita nanti akan biar tidak kita yang diterima jalur prestasi itu biar tidak berkurang, minimal sama, kalau bisa ya kita naik. Jadi itu saya permohonan nanti Ibu selalu mengevaluasi atau melihat nilai dari Bapak Ibu yang lainnya. Matur nuwun. Terima kasih Bu Eka. Berarti ini bukan pertanyaan tapi usulan. Iya, saran. Terima kasih. Saya akan ikut untuk mengawal nilai-nilai itu sehingga nanti
diterima di perguruan tinggi lebih banyak lagi. Bapak Ibu, ini saya mempunyai umpan balik dari visi misi sekolah. Saya mohon nanti per bidang itu maksudnya untuk guru bahasa. Ayo sinten sing makili. Guru bahasa, Bumul nggih. Kemudian guru TIK, sinten nggih? Yo, guru TIK sapa? Oh, ya. Kemudian untuk guru IPA. Guru IPA sinten? Bukom. Untuk yang IPS sinten? Bu Trimur, monggo Bu Tri. Ya, mohon ditulis. Kemudian untuk BK sinten? Untuk BK. Yang guru agama? Agama tiang sekolah loh Pak. Yang matematika? Iya, matematika. Buyung mawon. Nggih. Iki kan apa nggih sing dereng? Dua pone. Seni. Oh, seni. Seni. Aku pengen iki salah. Gue kan. Nah, terus dari tenaga pendidikan. Bani, nanti kau tak tulis ya. Terus dari bapak sinten nggih? Nanti apa tulis ya? Kemauan nggih. Di olahraganya guling. Ini kan guling. Oh iya. Pon kelas pentasnya musik. Kalian sekarang tulis itu. Yang dikasih kertas tadi ditulis. Nanti itu untuk laporan ke bapak pengawas juga. Tuh, oke. Ada pertanyaan lagi? Ya, nggih. Bu, monggo. Ya, terima kasih untuk atas waktunya. Tadi kemarin dulu juga pernah dengar dari hasil rapor pendidikan, salah satunya itu tentang geometri ya. Ya geometri itu kan nanti ada hubungannya dengan kalau kita yang ya pokoknya matematika, benang ruang, segitiga, terus IPA, sejarah pinjam dan lain-lain. Nah ini tadi kan kalau numerasi itu nilainya tinggi, ya. Tinggi Nah, kita paling rendah. literasi. Tapi ada yang di sini kita kurang nilainya yaitu geometri. Ya, geometri. Nah, ini mumpung nanti kita itu mau menyusun arkas, mungkin ada yang punya pendapat atau bagaimana menaikkan biar geometri khususnya untuk anak didik itu biar ya memang kalau matematika itu agak gimana itu ya kalau yang tertarik, tapi ya nanti mungkin kalau saya ini punya pendapat ini salah satunya misalnya kalau geometri itu juga bukan tugasnya guru matematika saja gitu ya, tapi itu bisa juga di semua lini. Contohnya misalnya ini tadi saya juga baru kepikiran itu lihat itu ini kebetulan kan kita baru besok pameran. Nah, misalnya anak itu biar terkesan bagaimana sih jajaran pinjam, bagaimana misalnya segi 4 yang benar atau apa itu, oh mungkin bisa disisipkan. Misalnya ketika pameran itu kan anak pameran sudah membuat menggambar gitu ya. Nanti atau yang misalnya yang membuat bentuk segitiga untuk nemplek yang peta konsep, atau misalnya untuk untuk mading nanti ada yang misalnya bentuknya yang di antara yang matematika itu ya itu kepikiran dari saya misalnya seperti itu, atau mungkin guru-guru yang lain biar kita itu mumpung bertemu lebih efisien. Itu monggo, kalau menurut saya seperti itu bisa disisipkan jika yang lain bisa juga yang
guru matematika lebih memperdalam gitu aja. Dari guru yang lain mungkin punya ide. Itu aja Bu, matur nuwun. Matur nuwun untuk Bu Risti masukannya. Nah, ini dibicarakan di matematika. Saya itu ya rada mumet ya matematika. Monggo nanti untuk usul-usulnya bagaimana supaya bisa menaikkan di domain geometri. Nanti di penyusunan ARKAS, kemudian di program-program yang akan datang bisa memasukkan, sehingga nanti di tahun 25 atau di rapat pendidikan yang akan datang, berarti masih depannya lagi ya, karena 25 nanti adalah rapat pendidikan yang kemarin, yang hari ini. Jadi masih tahun 26 kemungkinan itu bisa lebih baik lagi. Matur nuwun. Ada lagi? Ya, monggo. Oh iya, tadi mau menyambung. Oh iya. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Bapak Ibu yang saya hormati, ini menyambung pertanyaan sekaligus masukan dari Bu Risti tentang peningkatan domain numerasi. Numerasi itu selalu dipasangkan dengan literasi, sehingga literasi dan numerasi. Tadi pada waktu Bu Ani memaparkan visi misi yang ketiga itu unggul dalam prestasi, itu diantaranya akan ditempuh dengan berbagai cara, antara lain menumbuhkan budaya gemar membaca melalui literasi, menumbuhkan budaya literasi pada peserta didik, saya lanjutkan. Dan kebetulan kemarin pada waktu kita mengisi Sulingjar, menjawab pertanyaan-pertanyaan di sana itu ternyata banyak sekali pertanyaan seputar literasi dan numerasi, Bapak. Kemudian di situ juga ditanyakan apakah ada peningkatan tempat-tempat seperti sudut baca, pojok literasi. Ya karena tidak ada peningkatan, ya saya jawab tidak ada peningkatan dari Sulingjar tahun kemarin. Nah, kemudian apa itu jenenge? Itu loh Bapak Ibu, rapor pendidikan kita beberapa tahun yang lalu itu untuk ranah literasi numerasi itu merah, Pak. Seiring dengan berjalannya waktu, Bapak Ibu, kalau mau tak kenalin nih Bapak Ibu, bahkan pada waktu di bawah kepemimpinan Bapak Agus Cahyono itu ranah literasi numerasi itu merah, Pak. Terus seiring berjalannya waktu kita tingkatkan, dan yang terakhir kemarin ternyata mengalami kenaikan cukup signifikan. Namun Bapak yang mau saya suwunaken pirsa, literasi di sekolah kita ini, di mana saya diamanahi Bu Ari sebagai koordinator kegiatan GLS Gerakan Literasi Sekolah, sudah berjalan sedemikian rupa. Di akhir tahun diadakan refleksi dari guru, refleksi dari murid. Saya jilid Pak hasil refleksi. Ya, sebisa mungkin, semampu mungkin menampung apa masukan yang ada dalam refleksi itu. Namun ternyata sampai saat ini, sampai detik ini itu masih, bahasanya apa ya, masih banyak yang istilahnya itu kok kayak menilainya kurang pas literasi di sekolah ini, baik dari segi waktu dimulai 6.45 sampai jam 7, baik dari segi materi, kok ngono terus kok sekolah luar negeri wae literasinya ngono kae.
ketiga, dan lain sebagainya. Masih banyak yang itu istilahnya mempermasalahkan. Maka dalam kesempatan yang sangat baik ini saya nyuwun pirsa dumateng Bapak Pengawas, sebetulnya pelaksanaan literasi numerasi yang benar, yang ideal itu seperti apa? Insya Allah nanti untuk membenahi kegiatan GLS di sekolah kita ini. Nanti Ibu Ari, matur nuwun. Langsung Ibu. Terima kasih Bapak dan Ibu. Tepuk tangan dulu untuk Bu Ari. Bapak dan Ibu, presentasi Bu Ari sedikit tapi menyasar. Jadi menyasar dengan apa yang diinginkan sekolah, yang berhubungan dengan visi misi sekolah. Tadi sudah diuraikan dengan gamblang. Visinya seperti ini, ada 4 poin, ya. Kemudian untuk mencapai angan-angan itu dilakukan melalui misi yang seperti itu. Kemudian misinya pun sudah dikuliti satu persatu. Kira-kira misi yang sudah dibuat di sekolah itu sudah terlaksana semua belum, Bapak dan Ibu? Kira-kira sudah terlaksana belum? Sebagian besar sudah. Ada yang belum ya? Ya, dilihat lagi kira-kira yang belum mana nanti dilihat terus. Sehingga karena visi ini kan angan-angan, kemudian dilakukan melalui misi yang dituangkan itu sesuai dengan kondisi sekolah. Salah satunya nanti kok hasil rapor pendidikan literasinya kurang, gitu. Maka nanti dituangkan lagi di misi. Kalau yang kurang, misinya seperti apa, bagaimana untuk mencapai misi itu, gitu. Bapak dan Ibu, literasi itu intinya bukan membaca tulisan tok, Bapak dan Ibu. Literasi itu membaca tulisan, juga membaca lingkungan. Maka Bapak dan Ibu, untuk meningkatkan literasi itu, salah satunya selain ada jadwal membaca, juga di tempat-tempat tertentu dituliskan yang berhubungan bagaimana anak-anak itu mengerti, memahami. Kira-kira kalau di tempat yang berhubungan dengan kantin, ya sebelum makan bacalah bismillah dan seterusnya. Makan makanan yang sehat, itu literasi sebenarnya. Buat tulisan-tulisan, maka pojok, pengertian pojok baca itu bukan pojok di situ ada perpustakaan, bukan buku, tapi di situ ada tulisan-tulisan yang mengarahkan ke anak. Bapak dan Ibu, pagi-pagi anak-anak datang ke sekolah, kemudian Bapak dan Ibu nyambut di depan misalnya, salaman sambil ngomong, itu juga literasi. Literasi. Jadi literasi itu pemahaman. Karena bacalah. Membaca itu bukan hanya membaca tulisan, tapi membaca lingkungan, membaca kondisi. Setelah membaca, kemudian diikuti numerasi. Tadi Bu Rizka ya? Bu Rizky, tapi berhubungan dengan geometri. Geometri itu kan berhubungan dengan ukuran ya, ukuran. Maka Bapak dan Ibu, kalau literasinya sudah paham, tadi peringkatnya masih menengah ya. Suatu saat walaupun meningkat sampai di peringkat atas. Karena kemarin penghargaan yang di SMA Negeri 1 Ceper itu semua peringkat atas, hanya satu yang menengah atas. Hanya satu di bagian apa itu kemarin. Jadi kita usaha meningkatkan bagaimana anak-anak itu memahami
bacaan kemudian mengerti maknanya. Ojo kurkon moco tok, moco tidak memahami, itu bukan literasi. Nah, lalu numerasi mengambil keputusan. Jadi numerasi untuk mengambil keputusan, bukan matematika tok, tapi semua mapel itu berhubungan dengan numerasi. Misalnya kalau saya dari SMA Negeri 1 Klaten ke sini itu kira-kira jaraknya berapa, berjalan dengan kecepatan berapa sampai di sini tidak terlambat itu. Saya kemarin saya dari sini diminta ke SMK 1, saya sudah siap Pak. Kacap nanti sebelum mulai saya sudah siap di sana. Jadi itu adalah numerasi. Sehingga numerasi itu untuk mengambil keputusan dengan tepat. Jadi kalau sudah literasinya bagus, kurmo contoh, kalau tidak bisa mengambil keputusan, itu maka numerasinya masih rendah. Jadi Bapak dan Ibu, peningkatan literasi numerasi itu bagaimana anak-anak itu mampu berpikir untuk mengambil keputusan dengan tepat. Maka yang paling mudah, setiap sudut-sudut dikasih tulisan. Kalau Pak Haji kan pengen menggerakkan bagaimana membuang sampah dengan benar memilih dan memilah. Itu kalau tidak anak-anak diberikan pertama, biasanya diingatkan terus menerus, dimarahin. Lama-lama jadi budaya. Kalau sudah budaya itulah literasinya benar, numerasinya betul. Bapak dan Bu, saya ingat ada salah satu sekolah itu, saya cerita ya, SMA Negeri 6 itu pertama itu sekolah kumuh, Palembang yang saya ceritakan. Kemudian menerapkan budaya, sekolahnya berwawasan imtak. Setiap pagi kepala sekolah datang duluan, kemudian berdiri di depan pintu gerbang, kemudian menyalami anak, menyalami bapak dan ibu guru. Lama-lama bapak dan ibu guru semuanya ikut menyalami di depan pintu gerbang. Kemudian mengambil sampah, kepala sekolah mengambil sampah. Terus akhirnya anak-anak ikut mengambil sampah. Tadi kan sudah dibentuk satgas-satgas ini. Satgas-satgas itu bareng-bareng bekerja sama, kita memberikan contoh. Kemudian lama-lama anak-anak itu dengan sadar menjadi budaya. Nah, budaya itulah hasil literasi. Hasil literasi. Jadi kalau kita sudah membuat satgas tapi kita tidak memulai, itu tidak akan berhasil. Maka literasi nanti akan terbentuk dengan sendirinya dengan memberikan contoh-contoh yang baik, membaca dengan baik. Maka Bapak dan Bu, tujuan akhir kurikulum Merdeka itu kan untuk meningkatkan literasi, numerasi, kemudian karakternya bagus, maka anak itu bisa hidup pada zamannya, nyaman di lingkungannya, kemudian enak bagi masyarakat. Intinya kayak itu menurut Ki Hajar Dewantara. Jadi Bapak dan Ibu, SMA CPR itu jauh loh Bapak berbandingkan dengan sini. Itu anak-anaknya pun beda loh, masih bagus anak-anak kita. Tapi di sana mengalami peningkatan, itu caranya bekerja sama, kompak bagaimana anak-anak itu membaca. Misalnya anak ada yang rambutnya panjang, kemudian diajak ngomong, nah kayak artis loh kamu itu, kalau panjang itu bagus itu.
Bagaimana kalau bapak pengen panjang seperti kamu itu? Ya? Akhirnya diketuk hatinya, oh jangan Pak, tidak enak. Akhirnya dia berubah sendiri. Jadi literasi itu akan tercapai kalau anak itu sudah mengerti dirinya sendiri, maka karakter akan muncul. Itu Bapak dan Ibu, Bapak Beni. Jadi tidak banyak, pokoknya kasih tulisan contoh-contoh, tapi tulisan itu kita sambil mengingatkan. Pertama, disegani. Kedua, ya terus diingatkan terus. Lama-lama anak-anak jadi budaya. Maka sekolah kita yang namanya sekolah Adiyata itu budaya bersih itu sudah muncul sendiri. Itu sudah pernah dibentuk di SMA Negeri 6 Palembang itu. Dan benar, anak pagi-pagi waktunya duha-duha bersama, waktunya kegiatan siang, anak-anak langsung ke masjid, yang beragama lain mencoba juga kegiatan, semua berjalan dengan sendirinya. Itu literasi baru berhasil. Siap nonton Bapak dan Ibu? Cukup? Masih ada pertanyaan lain? Nah, waktu saya kembalikan ke Bu An. Terima kasih Pak untuk pejangan, masukan, kemudian hal-hal yang nanti bisa kami laksanakan Pak. Mudah-mudahan nanti kita semakin baik kalau dilihat di rapat pendidikan, dan secara umum kita bisa melaksanakan tugas itu dengan sebaik-baiknya. Terima kasih untuk siang hari ini. Bapak Ibu, untuk Sulinjan ini sudah diposting dari Kadin 5. Kita kurang satu sopo ya. Ayo. Aduh, Pak Supro. Ya. Oh sudah, nggih. Mohon segera nih Pak. Jadi ini kalau dilihat dari sekolah lain, kita ini masih masuk bagus. Artinya yang lain itu hanya kurang 10, hanya kurang 5, kita kurang 1. Ini yo 1% nah ketika di karena 38 guru itu sopo. Nah, ya matur nuwun. Segera diselesaikan. Ya kan Bapak Ibu ya kan. Terima kasih pada Bapak Pengawas. Sedikit nih Pak, dulu pernah diberi saran oleh Pak Heri waktu PKKS yang terakhir mungkin nih, kita dengan tim yang bagian Mbak Rahmi, di dalamnya ada literasi numerasi nih, kita sudah merencanakan membuat tulisan-tulisan, bahkan sudah sampai mau ditulis di triplek atau di akrilik atau apa dulu itu nggih. Ternyata harganya mahal sekali Pak. Sudah membuat tulisan-tulisan motivasi mau ditaruh di sana. Nggih Mbak Rahmi itu tadi waktu Pak Heri itu. Nah, tapi kendala karena dana. Kemudian alhamdulillah di beberapa sudut ini sudah ada budayakan 5S. Senyum, salam, sapa, sopan santun, dan sudah dipraktekkan setiap pagi di depan BKTSP 2K menyambut siswa, bahkan membina siswa yang terlambat. Di beberapa tempat juga sudah dipasang 7 budaya malu di SMA Negeri 1 Wedi. Malu datang terlambat, malu tidak tertib berpakaian, malu, dan lain sebagainya. Alhamdulillah ini mungkin masih perlu diperbanyak lagi. Lainnya nanti hubungannya dengan Sarpras, Pak Haji, penjenengan mendapat PR ini menyediakan sarana dan prasarana demi meningkatkan kegiatan literasi sekolah. Bapak
Bapak Ibu yang saya hormati, ini acara lain-lain. Monggo kalau ada yang mau dipun pundhutaken pirsa, dumateng Bapak pengawas masih ada waktu 5 menit. Mungkin ada yang mau bertanya. Ya Bu, lain-lain ini kalau ada yang mau bertanya, monggo dipersilakan. Kalau sudah tidak ada, sampun mboten-mboten nggih. Marilah pertemuan pada siang hari ini kita akhiri kembali dengan menundukkan kepala sejenak, mengaturkan terima kasih, syukur, alhamdulillah pada Tuhan Yang Maha Kuasa karena acara pada siang hari ini berjalan dengan lancar dan insya Allah akan mendatangkan manfaat bagi kita semua. Untuk itu menurut agama dan keyakinan kita masing-masing, berdoa mulai.